sunnah-sunnah tawaf. Ya yero kurang lebih bego dari komat tawaf. Yang pertama, disunnahkan tatkala tawaf qudum atau tawaf umroh. Ya. Nah, tawaf kan nanti ada tawaf sunnah, ya. Tawaf qudum, ya. Tawaf yang sebenarnya maksudnya prosesi umroh itu. Ya. Kalau yang lainnya nanti kan tambahan-tambahan. Tawaf saja, tidak ada sa'inya, tidak ada yang lain. Jadi tawaf qudum, tawaf umroh, ya disunahkan untuk melakukan al-ittiba. Ittiba itu yaitu menampakkan bahu kanan dan lengan kanan. Ya, jadi yeromatu ka ihram ipakewe yang ia tutukannya yang sana yang kita pakai untuk menutup bahu, pundak, yak kalamoy matir pakai ihrame ada pamelo ki matawapa ya yukka yero mondria tawe ya pitang yero salangkata mondria tawe yemiro abioe itu tuh dan menutup bahu kiri dan lengan kiri dengan kain ihram. Jadi yukka rumah tu pamelo di macenne atau apa yukka ni yukka yero tawe salangkata atau dewan ding itutu ya. Sedangkan yang kanan, yang kiri, yang dekat dengan Ka'bah itu kita tutup untuk menghargai, ya, memuliakan Ka'bah. Jadi kalau tertutup dua-duanya, ya itu ya, tidak benar. Yang kedua, disunahkan tatkala tawaf qudum atau tawaf umroh untuk melakukan ar-romal. Agak siasang ar-romal, yaitu berjalan dengan cepat dengan langkah kaki yang pendek disertai dengan menggoyangkan kedua pundak. Malasnya siki joka itu biasanya 3 putaran pertama malasnya siki joka sampai nanti di rukun Yamani. Dengan demikian di antara kekeliruan yang sering terjadi adalah mereka yang tawaf melakukan lari-lari dengan lompat-lompatan kecil. Ya bukan begitu, bukan lompat-lompat, bukan lari-lari. Tetap berjalan tapi agak cepat sedikit. Dan juga agak susah memang karena banyak sekali orang. Dan ini sunnah. Tidak boleh dipaksa, harus jalan cepat. Kalau memang tidak bisa jalan cepat karena banyak orang, ya seadanya saja. Dia wandi makan dah, dia sasa kucing itu, makanya mau peri-peri, dia wandi. Kau macipi, sebab pasti mereka tahu, ya maga yulewe, itu disunahkan berjalan cepat. Ya, padahal ar-romal itu hanya berjalan dengan cepat disertai dengan langkah kaki yang pendek dan menggoyang-goyangkan. Sebab ar-romal dan al-idba, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat datang ke Mekah dan mereka telah menjadi lemah karena demam kota Madinah. Kaum musyrikin berkata, sesungguhnya telah datang kepada kalian besok suatu kaum yang telah dilemahkan oleh demam. Ya, orang-orang musyrikin kepada si kaum si bawana ketubaja tahu nasai joka konoye malolo nasa sembang malemah ya. Dan mereka telah kesulitan menghadapi demam tersebut. Maka kaum musyrikin duduk di daerah sisi yang ada al-Hijr. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan ar-romal sebanyak 3 putaran. Dan mereka berjalan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad agar kaum musyrikin melihat kekuatan mereka. Ya. Kaum musyrikin besok ada rombongan itu datang di sini lemah orangnya, sakit-sakitan.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantah hal tersebut ketika besoknya dia datang sampai di Mekah, di Ka'bah. Ya, diperintahkan sahabatnya, coba nanti jalannya cepat sampai di Rukun Yamani. Kita perlihatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kita bukan orang lemah, kita orang kuat. Pribadi kemana kau juga kau? Aja noloyo-loyo. Nah, sebab pura itu napawi roka pere maka dan ketuba aja tahu nyelumat tawaba kue palasang malam batu. Ya, hanya mah pitang lemah pribadi kau juga. Ya. Makanya Nabi pada saat itu dengan sahabat berjalan agak cepat sampai Rukun Yamani. Itu Rukun Yamani sudutna Ka'bah sidap pi Hajar Aswad. Ya. Kalau itu di Rukun Yamani juga biasa menitahu. Nah, itu pun jalan cepat tadi hanya 3 kali putaran. Putaran keempat, 5, 6, dan 7 ya juga biasa menit. Ya. Mereka yang kalian sangka telah dilemahkan oleh demam, ternyata mereka lebih kuat daripada ini dan itu. Nabi mereka tidak merintahkan mereka untuk melakukan ar-romal seluruh putaran kecuali agar menjadikan para sahabat yang kuat semangat. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, akhirnya masih ini kapire, wah, iko nasang muasa ni malam bayar tahu jadi kalau ada harogala, nah jauh kisah, kata lu macan nih, kalau si joka. Nah itu. Pada riwayat lain, meskipun sebabnya sudah tidak ada, namun Nabi tetap melakukan tiba dan ar-romal. Karenanya, tatkala umroh, jurona, setelah itu Nabi langsung melakukan ar-romal dan tiba. Ya, oh dia dikira nang sabarana mah kada angka tahu kapire, kalau mita kikro, neke biasa na pego na mita. Ya, na sabari letu maku kue, usahakan selesai joke cende. Umar bin Khattab berkata, buat apa ar-romal sekarang? Padahal Allah telah menjadikan Islam kokoh dan mengusir kekufuran dan pelaku kekufuran. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang kami lakukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Walaupun sudah tidak ada lagi orang-orang kafir yang mengejek karena sudah menang, sudah merdeka, sudah berkuasa Islam, maka amalan-amalan yang pernah mereka lakukan pada masa itu tetap berlanjut, yaitu jalan cepat. Tatkala haji wada, Jabir bin Abdullah berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ar-romal dari Hajar Aswad hingga ke Hajar Aswad lagi 3 kali putaran. Hadis riwayat Muslim. Dari Nabi bahwasanya Ibnu Umar melakukan ar-romal dan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, dan Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ar-romal hanya di 3 putaran pertama, setelah itu berjalan biasa. Ini sunnah-sunnahnya. Jadi nanti ar-romal malah sila si de jokai dikatal biro. Tapi yang kami Rukun Yamani. Kemudian yang ketiga, memulai tawaf dengan mengusap, menyentuh Hajar Aswad. Ya koyulle karawe yero Hajar Aswad batu bolong yero. Aku ni rumah pamula belok istar sunnah mati yero sudut Ka'bah Hajar Aswad di Karawai. Ya. Sesungguhnya Nabi melakukan ittiba lalu menyentuh Hajar Aswad dan bertakbir. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Namun kalau kita susah untuk menyentuhnya karena banyaknya orang, ya, karena itu sunnah, maka boleh kita tidak menyentuh. Ya, minimal kita mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad sambil membaca Bismillah wallahu akbar atau Bismillah Allahu akbar. Itu sunnah, menyentuh. Kalau bisa disentuh. Kalau tidak bisa cukup mengangkat tangan. Pendrebani 5. Jadi teman matu mau tawipe. Yang penting si lepu pi mati rasuluna. Aja nama bela mau pi. Nah pependre 5. Ini capi mati ro garisi Ya regang kematu sinar poro laser. Nah tembak poro mal sentere. Aku si lempu ni ero. Dipendre ni 5. Bismillah Allahu akbar. Ya ipangorokiro Hajar Aswad. Ya tena to ini mangorokoro 5 ini.
Keempat, setelah tawaf disunahkan untuk mendirikan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nangi hajar aswad disentuh, ada juga nanti rukun yamani. Kalau rukun yamani bisa disentuh, kalau tidak bisa disentuh tidak usah mengangkat tangan. Kemudian setelah selesai 7 putaran disunahkan kita sholat ya koro mondrinaro makom Ibrahim. Itu makom Ibrahim tadi aku guru pala pakaje batu koro pura nalicca Nabi Ibrahim waktu na dapat dece ro kabah engkau bati kaje na koro 2 ini randri makukui pada jabba sangkar burung. Nah, kita sholat di belakangnya. Kalau banyak orang di mana saja, yang penting setelah tawaf ada sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jabir berkata, hingga tatkala tiba di Ka'bah, maka Nabi melakukan ar-romal 3 putaran dan beliau berjalan 4 putaran. Lalu beliau menuju ke makam Ibrahim alaihissalam, maka beliau membaca firman Allah, "Permadapeni matu qoro ya, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla." Ini surah Ibrahim ayat 125. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Lalu beliau menjadikan makam Ibrahim antara beliau dan Ka'bah. Beliau membaca pada rakaat tersebut qul huwallahu ahad dan qul ya al-kafirun dan wallahu ahad. Lalu beliau berkembali lagi ke Hajar Aswad, maka beliau pun mengusap Hajar Aswad. Hadis riwayat Muslim. Sausai tawaf, maka posisi kain ihram dikembalikan seperti sedia kala, yaitu menutup kedua bahunya. Kuganda ni nangero kurani matawapa macenne itu tu mana nero nangi salang kata yang ya salinda sibega nero nangi kain ihram. Ya. Nah, kalau masam pajang. Sholat 2 rakaat setelah tawaf disunahkan untuk seluruh jenis tawaf, termasuk tawaf ifadah dan tawaf sunnah. Ibnu Abbas berkata, setiap 7 putaran tawaf hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, karena nanti kalau kita di marhaban itu ada tambahan ibadah pahala sholat sunnah tawaf, tawaf sunnah. Ya, biasanya aku salah terepal lainnya biasa aku selesai di matawaf, selesai di masai matahallul, selesai jarang nih lo mata wapa. Nah, kalau di marhaban salam mata dapisita nibura kilala be kedua sesok setelah subuh sebelum maghrib ya kurasara jadi tak tambah iro apalan macam nasi kefit kuyulai kode de to pak selesai ni ronange para luwe. Cuma orang yang mau menambah pahala ada tambahan. Boleh mengerjakan sholat sunnah ini meskipun di waktu terlarang. Jika tidak memungkinkan sholat di belakang makam Ibrahim karena begitu padatnya manusia di Masjidil Haram, maka ia boleh sholat dimanapun dari bagian Masjid Haram. Bahkan jika lupa maka boleh diqodok meskipun di luar Masjidil Haram. Setelah selesai 2 rakaat di belakang makam, maka disunahkan untuk kembali ke Hajar Aswad untuk mengusapnya kembali sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Jabir di atas. Ya itulah yang di antara sunnah-sunnah tawaf. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam setiap amalan-amalan termasuk ibadah haji dan umroh. Terkhusus nanti saat tawaf ya. Karena ini adalah perjuangan mengelilingi Baitullah itu. Ya, batu fisik dan pertolongan Allah yang paling penting. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.